Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pawon Soimut. Kali ini aku mau membuat es krim peng-peng. Di tanah yang jauh, ku tinggalkan kampung, membawa harapan dan mimpi yang dalam. Di bawah bintang yang selalu bersinar, ku langkahkan kaki, menembus ruang dan hening malam. Merantau, oh merantau, mencari hidup baru di tempat yang tak dikenal. Walau rindu di hati takkan pernah mati, setiap langkahku menciptakan cerita. Hai guys, jumpa lagi di channel Pawon Soimut. Kali ini guys, Pawon Soimut mau mencoba membuat martabak coklat ala beng-beng, dan sekali ini saya mencoba dan nggak gagal loh, walaupun yang nggak menyus alias endus alias empuk-empuk, kenyil-kenyil, tapi gak kalah beda dengan yang di luaran sana. Buat kalian yang penasaran gimana dan cara bikinnya, yuk tonton terus sampai habis di channel Pawon Soimut. Jangan lupa dukung, like, komen, dan subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru atau video berikutnya. Nah ini guys, hasilnya dari Pawon Soimut, martabak beng-beng ala coklat keju. Kalau dibuat ngopi sambil santai-santai dengan orang yang kita cintai, nah lebih nikmat lagi. Untuk cara dan resepnya cukup simple, gampang, mudah dicari. Let's go. Martabak beng-beng. Di sini saya sudah siapkan martabak beng-beng, yaitu beng-bengnya 2 bungkus. Ini 120 ml air minum ya. Dan ini 100 gram tepung biasa. Terus 1 sendok teh baking powder, juga 1 sendok teh baking soda. Kemudian di sini ada telur. Oke, let's go. Nah itu tadi bahan-bahannya, dan di sini kita campurkan semuanya dari tepung dan juga beng-bengnya 2 bungkus. Kemudian lanjut bahan-bahan berikutnya, yaitu seperti telur, dan tidak lupa sisa-sisa bumbu lainnya, yaitu gula, baking powder, baking soda, dan juga air. Oh ya guys, jika kalian suka juga boleh pakai susu, nggak pakai air ya, tapi menurut selera masing-masing aja. Kemudian kita aduk rata hingga benar-benar merata atau tidak bergelintir. Bila kalian suka, kalian juga boleh saring dulu agar nanti tidak meninggalkan gelintir-gelintir atau sisa-sisa tepung-tepung yang belum encer. Tapi kalau saya di sini saya hanya memakai sendok garpu, dan kita aduk-aduk merata hingga benar-benar tercampur merata. Nah ini dia hasilnya. Kalau sudah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil itu, hasilnya nampak sudah oke. Kemudian guys, lanjut ke langkah berikutnya. Kita ambil teflon dan kita panaskan, olesi minyak secukupnya, jangan banyak-banyak ya, pokoknya diolesin aja pakai tisu. Nah begini, kita tadi sudah cerutkan sedikit minyaknya, kemudian kita olesi merata hingga ke bibir-bibirnya teflon. Oke, lanjut langkah berikutnya, yaitu kita tuangkan semuanya ya. Ini saya tuangkan semuanya. Kalau kalian suka martabak mini, kalian juga terserah lah mau pakai cetakannya seperti apa. Dan di sini saya memakai teflon ukuran yang sedang. Kemudian untuk mencari bibir pinggirnya agar cekung, kita goyang kanan, goyang kiri gitu seperti video di atas. Oke. Dan ini hasilnya sudah ada bibir-bibirnya yang di pinggir-pinggir. Kemudian kita tutup dan kita sambil menunggu ada gelembung lubang-lubang gitu ya. Jadi sudah nampak ada apa ya? Ada serat-seratnya gitu ya. Mungkin ini tadi kocokan saya kurang begitu bagus, jadi yang gelembung lebarnya nggak semuanya bergelembung lebar, tapi ada gelembungnya. Oke, setelah pokoknya kalau sudah mengeluarkan gelembung gitu, itu tandanya sudah matang.
Untuk langkah berikutnya, kalian bisa menghiasi dengan blue band. Kita olesi blue band. Terus bila kalian merasa itu tadi adonannya kurang manis, kalian bisa menambahkan susu kental manis ya, biar lebih enak lagi gitu. Bila kalian untuk variannya, kalian bisa hanya menambahkan, juga bisa menambahkan ketan hitam atau kelapa kering atau selai kacang. Pokoknya sesuai kalian suka ya, ada meses atau gimana gitu. Tapi kali ini saya mencoba cukup memakai keju saja karena saya nggak suka terlalu manis, jadi ini rasanya tuh gurih banget, nyoklat dan kejunya pokoknya enak banget. Cukup simpel kan? Nah, selamat mencoba dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Pawon Soimot mau memberikan resep yang super simpel dan anti gagal buat kalian yang para pemula mau bikin cake nih. Cobain nih cake-nya Pawon Soimot, yaitu brownies kukus ala Beng Beng. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa sharing di sosial media yang kalian punya. Oke guys, untuk tahu cara gimana nya, dan simak terus ya sampai habis. Jangan lupa dukung terus ya. Dan roti ini guys, kukusnya juga nggak perlu lama-lama. Pokoknya simple banget, enak banget, dan cocok buat kalian yang para pemula ingin membuat kue. Hai guys, jumpa lagi di channel Pawon Soimot. Kali ini Pawon Soimot masih mau berkreasi dengan ala Beng Beng. Dan di sini saya sudah menyiapkan 2 saset Beng Beng, 2 telur, dan ini saya melihat di resepnya ada 2 ya, tapi saya memakai 1 saja biar nggak terlalu manis. Terus di sini ada gula, dan ini ada tepung dan baking soda. Nah, itu dia bahan-bahannya. Langsung saja kita eksekusi. Let's go. Nah, di sini saya memakai yang mengukusnya pakai mesin pengukus ya ini. Biasanya saya buat ngukus-ngukus apa gitu. Biasanya ngukus ubi lah, atau jagung, atau telur kukus dan sebagainya. Oke, langkah pertama ini saya sudah siapkan baskomnya. Saya memakai baskom yang besar, dan kemudian saya memakai garpu. 2 butir telur sudah saya siapkan. Langsung saja kita kocok, nggak perlu dengan memakai kocokan. Kalau kalian punya boleh pakai. Di sini saya nggak memakai kocokan mesin atau apa, pokoknya pakai ini saja dengan bahan yang sangat simpel. Oke, tadi saya memakai gula pasir 2 sendok makan ya, sendok makan gula pasir. Kalau kalian suka manis, kalian bisa menambahkan sesuai selera, 3 atau 4 sendok gitu. Langsung dikocok saja. Oke, untuk minyak di sini saya memakai 5 sendok makan minyak goreng. 5 sendok makan minyak goreng. Lalu kocok, pokoknya ini mengocoknya sampai gulanya kiranya halus saja ya, jadi nggak usah sampai telurnya itu berubah menjadi mengembang atau putih, enggak. Dan masukkan 2 bungkus beng-bengnya. Satu bungkus coklat manis. Aduk rata. Lima sendok tepung. Saya pakai tepung segitiga biru. Masukkan baking soda, aduk. Oke guys, ini sudah saya olesi minyak ya. Kemudian adonannya akan saya tuangkan. Oke, ini hasilnya.
Untuk menghindari tetesan itu apa namanya, untuk mengukus, nanti di atasnya saya akan kasih plastik. Guys, kita lihat nih, kita cek dulu sudah matang belum. Nah, ini ternyata bener kan, ada menetes airnya. Oh, hasilnya keren, hasilnya bagus juga, oke lah. Mari kita tumpulkan biar oke. Tara, oh cantik. Oh, kempus guys. Oke guys, ini dia hasilnya, dan hasilnya itu empuk banget ya. Dilihat dari teksturnya itu, nih bener-bener empuk. Dan buat kalian yang ingin berkreasi untuk menjadikan kue ulang tahun juga bisa. Kalian bisa potong jadi setengah atau 2 bagian gitu, ditaruhnya krim, kemudian di atasnya dihiasi sesuai selera Anda yang kalian mau. Nah, ini buat kita bersantai, ngopi-ngopi, ngeteh atau sarapan, ataupun buat hidangan untuk teman-teman yang kalian mau datang. Nih cocok banget ya buat kalian yang ingin buat kue. Oke guys, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa untuk di-sharing ke sosial media yang kalian punya, dan sampai jumpa di channel Pawon Soimut. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pawon Soimut. Nih guys, kali ini Pawon Soimut mau membuat makanan atau cemilan, yaitu mochi ala Beng Beng. Buat kalian yang penasaran gimana cara dan bikinnya, tonton terus sampai habis. Dan jangan lupa dukung Pawon Soimut ya, like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan loncengnya dan sharing ke sosial media yang kalian punya. Nah, ini dia guys, mochinya itu lumer banget, meler banget. Dan yuk kita simak bagaimana cara membuatnya. Dan caranya juga mudah dipahami, mudah dibikinnya, dan bahan-bahannya mudah banget untuk kita mencarinya. Nah, bagaimana caranya, keterusannya? Yuk, susu, ada gula pasir, ada tepung ketan, ada beng-beng, dan juga ada tepung jagung. Oke, let's go. Terus ada minyak. Oke, langkah pertama kita nyalakan dulu ini sudah oke ya. Oke, terus kita coba, ini kan nyala. Nah, harus begini dulu, harus kosong dulu baru ditaruh. Oke guys, ini 150 gram tepung ketan, 30 gram tepung jagung, 20 gram gula pasir, 20 gram minyak goreng, 300 ml susu cair, aduk rata. Kalian bisa menyaringnya agar nanti tidak bergelintir di saringan. Oke, langsung nyalakan api kecil ya, sambil diaduk-aduk.
Nah guys, ini dia adonannya. Ini harus selalu diaduk-aduk ya, karena kalau tidak diaduk-aduk nanti bisa yang bagian bawah itu akan gosong. Jadi semenit pun jangan ditinggal, karena memang benar-benar itu nanti adonannya yang bagian bawah itu akan mengental lebih cepat. Jadi kita harus sering-sering pokoknya diaduk terus dari pinggir ke tengah ke samping dan sebagaimana. Pokoknya usahakan jangan sampai ada yang terjadi sedikit kegosongan gitu guys. Nah setelah itu kalau sudah mau nampak mengental begitu ya, itu harus mengaduknya dengan super cepat dan jangan lupa pokoknya jangan sampai benar-benar melekat ada di teflon. Bila kalian punya teflon yang baru itu malah lebih bagus karena tidak akan mudah menempel atau menggosongkan adonannya kepada teflonnya. Oke guys, pokoknya jangan lupa untuk semangat untuk aduk mengaduk, karena memang ini butuh tenaga untuk mengaduknya ya, enggak kekuatan tenaga sepenuhnya itu tidak, karena hanya memang tangannya harus selalu berputar terus agar menghasilkan adonan yang sangat bagus. Nah ini dia, ini sudah memulai mengental dan berbentuk adonan. Jadi jangan lupa yang di pinggir-pinggirnya itu harus selalu juga diaduk, karena nanti dia akan meninggalkan bergelindir atau mengental gitu. Jadi harus selalu kita putar kanan kiri kanan depan. Nah ini dia guys, perbedaannya itu ada di bagian api ya. Nah kalau yang bagian bawah itu kita mau balikkan, dia sudah warnanya agak kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan gitu, pokoknya warnanya halus banget, tapi di atasnya itu masih lumer kayak masih pokoknya belum matang kayak itu. Jadi harus bener-bener kreatif banget dan hasilnya nanti kenyal banget ya guys ya. Ini sudah memulai kenyal banget dan sudah siap untuk disidangkan. Nah guys, ini adonannya sudah mengental ya. Jadi karena ini dari tepung beras ketan, jadi harus kalian tahu kalau adonannya sudah benar-benar bagus itu dia kenyal gitu. Nah ini hasilnya. Karena ini masih terlalu panas, jadi saya memakai spatula. Nah ini guys, saya sudah bagi menjadi 2 adonan ya, dan jangan lupa untuk kalian memakai sarung plastik agar tidak lengket di tangan. Nah setelah itu kita bagi adonan menjadi 2 bagian, atau terserah kalian ya mau dibulatkan atau melonjong atau gimana. Ini hanya proses pembentukan saja. Jadi setelah itu kita potong sesuai selera yang kita mau memotongnya gimana, pokoknya harus secara terpisah. Oke guys, nah ini dia saya memakai cara bagaimana memotongnya dengan berbentuk seperti itu. Kalian bisa memotongnya dengan model apapun yang kalian sukai. Nah setelah itu kalau sudah kita potong, kita harus menyiapkan beng-bengnya. Kita taburkan di atas piringnya biar nanti dia tidak melekat di piringnya adonannya itu. Setelah kita menyiramkan atau menuangkan beng-bengnya, kita taruh di atasnya mochinya, lalu kita tambahkan atau kita sebarkan beng-bengnya di atasnya mochi, karena mochinya itu bisa langsung sudah dimakan ya guys ya, karena sudah masak. Nah inilah dia resepnya, dan selamat mencoba. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Cukup simpel dan gampang banget kan buat cemilan yang super nikmat. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pilihan ibu cermat hanya di channel Pawon Soimut.